Halo sobat, selamat datang di Cerita Momo. Siap-siap dengerin kisah yang bikin hati kamu panas, kepala pusing, dan air mata netes. Sebelum kita mulai, yuk buktikan kalau kalian hadir. Caranya gampang banget. Like video ini sampai merah membara. Subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita viral lainnya. Komen di bawah, nama, kota, dan hadir. Sudah siap? Mari kita mulai. Kisah ini datang dari seorang sobat Momo yang curhat dengan pilu. Bagaimana hidupnya berubah 180 derajat setelah satu malam yang penuh penghinaan. Malam di mana mertuanya berani bentak dan menghina ibunya sendiri. Gemericik air mancur yang menari-nari di tengah taman. Cahaya temaram dari lampu-lampu taman yang mewah. Malam itu seharusnya menjadi malam paling indah dalam hidupku. Malam di mana dua wanita paling penting dalam hidupku akhirnya akan duduk bersama di meja makan yang sama. Ibuku, wanita yang membesarkanku dengan penuh keringat dan air mata, dan Ibu Rani, mertuaku, wanita yang sejak awal memandangku dengan sebelah mata. Aku memandang Sinta, istriku, yang tampak begitu anggun dalam balutan gaun malamnya. Sinta, kamu yakin ibu akan datang? Tanyaku cemas, memandangi meja makan panjang yang dipenuhi hidangan-hidangan mewah. Aku sengaja memesan koki terbaik untuk malam ini, demi memastikan semuanya sempurna. Dia bilang akan datang, Mas. Tadi sore dia sudah telepon. Jawab Sinta sambil tersenyum menenangkan. Namun, aku tahu di balik senyumnya ada rasa khawatir yang sama denganku. Hubungan antara ibuku, yang seorang ibu tunggal dan penjual jajanan pasar, dengan mertuaku, seorang sosialita papan atas, adalah jurang pemisah yang terlalu dalam. Aku telah membangun karir dan kekayaan ini dari nol, dan semua itu berkat kerja keras dan doa ibuku. Namun, di mata Ibu Rani, aku hanyalah orang kampung yang beruntung. Suara klakson mobil mewah memecah keheningan malam. Sebuah sedan hitam berhenti di depan gerbang. Ibu Rani keluar dari mobilnya, mengenakan gaun sutra yang berkilauan. Sinta segera menghampirinya, mencium tangannya dengan hormat. Aku ikut menyalami. Ibu Rani membalas salamku dengan dingin, matanya mengawasi setiap sudut rumah megah ini, seolah mencari-cari cacat. Tumben sekali kamu bisa mengadakan makan malam semewah ini, Aris, ucapnya dengan nada merendahkan. Ia memanggilku dengan namaku, bukan, Nak, seperti mertua lain. Siapa yang mengurus semua ini? Koki dari mana? Jangan-jangan cuma koki pinggir jalan. Sinta buru-buru menyela, ini koki dari restoran ternama, Bu. Mas Aris yang memesan semuanya. Ibu Rani hanya mengangguk kecil, tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Jantungku berdebar kencang. Ibuku turun dari taksi dengan senyum hangat di wajahnya. Ia mengenakan kebaya sederhana yang kupesankan. Meski sederhana, ia tampak begitu anggun dan bersahaja. Mama, seruku, langsung memeluknya. Aku mencium tangannya dengan penuh kasih sayang. Ibu mengusap rambutku, matanya berkaca-kaca melihatku. Kamu sudah besar, Nak. Rumahmu seperti istana, bisiknya. Mata Ibu Rani menyipit melihat pemandangan itu. Oh, itu ibumu, Aris? Kenapa tidak pakai mobil yang layak? Naik taksi seperti itu tidak cocok dengan status kita. Nada bicaranya begitu sinis. Ibuku tersenyum sopan. Maaf, Bu, saya tidak ingin merepotkan. Saya sudah biasa naik taksi. Kami pun duduk di meja makan. Aku menempatkan ibuku di sebelahku, berhadapan langsung dengan Ibu Rani. Makanan mulai dihidangkan. Tentu saja, piring pertama yang disajikan untuk Ibu Rani, disusul oleh Sinta, lalu aku, dan yang terakhir, ibuku. Aku melihat ibuku sedikit ragu-ragu memegang sendok garpu perak yang berkilauan. Ia tidak terbiasa dengan semua kemewahan ini. Aris, ini benar-benar enak. Kamu harus coba, ucap ibuku, mencoba mencairkan suasana. Ibu tidak pernah makan makanan seistimewa ini. Ibu Rani memandang ibuku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik. Ia meletakkan sendok garpu dengan bunyi nyaring yang memecah keheningan. Makanan istimewa, katanya sambil terkekeh sinis. Ibumu tidak pantas makan makanan seperti ini, Aris. Ini makanan untuk kaum terpandang. Kelihatannya ia lebih cocok makan nasi bungkus di warteg sana. Haha.
Hatiku seperti ditusuk belati. Aku melihat wajah ibuku memucat. Senyum hangatnya lenyap. Sinta menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Ibuku segera meletakkan sendoknya, tangannya gemetar. Maaf, Bu. Sepertinya saya sudah kenyang, bisik ibuku dengan suara bergetar. Ia menatapku dengan mata yang penuh permohonan, agar aku tidak membuat keributan. Aku mengerti, ia tidak ingin kehadirannya merusak malamku. Namun, amarahku sudah tak tertahankan. Ini bukan soal makanan. Ini soal harga diri. Ini soal bagaimana ibuku, yang telah mengorbankan segalanya untukku, diperlakukan seperti sampah oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Ibu Rani tak hanya menghina ibuku, ia juga menghina diriku. Ibu Rani, tolong jaga ucapan ibu, ucapku dengan suara rendah yang penuh ketegangan. Ibu Rani tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kenapa, Aris? Kau marah? Aku hanya mengatakan yang sejujurnya. Apa kau tidak melihatnya? Dia tidak cocok berada di lingkungan ini. Dia hanya merusak pemandangan. Ia menunjuk ibuku dengan jemarinya yang lentik, dihiasi cincin berlian. Air mata ibuku mulai mengalir. Ia bangkit dari tempat duduknya. Aris, kita pulang saja. Ibu tidak apa-apa, katanya. Tidak, Bu, kita tidak akan pulang. Seruku, juga ikut berdiri. Mereka yang harus pergi. Aku menatap Sinta, yang kini menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Sinta, yang selalu berdiri di pihakku, kini ragu. Ia pasti tidak ingin membuat ibunya marah. Tapi aku tidak bisa diam. Aku memandang Ibu Rani. Malam ini berakhir. Silakan Ibu dan Sinta tinggalkan rumah ini sekarang juga. Kataku, suaraku bergetar menahan amarah. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghina ibu saya di rumah ini. Tidak sekarang, tidak pernah. Ibu Rani melotot padaku, wajahnya yang cantik kini terlihat bengis. Aris, apa-apaan ini? Kamu mengusir kami? Demi wanita tua itu? Ya, demi wanita yang membesarkan saya. Wanita yang mengajarkan saya untuk menghargai setiap orang, bukan merendahkan mereka. Jawabku dengan tegas. Kau akan menyesal, Aris. Ingat baik-baik, aku ibumu Sinta. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya, ancam Ibu Rani. Ibu, hentikan. Sinta akhirnya bersuara, suaranya parau. Tidak, Sinta, biarkan dia tahu siapa aku. Aku adalah pemilik perusahaan yang memberikanmu jabatan. Aku adalah pemilik bank tempat uangmu tersimpan. Jika aku mau, dalam 1 detik saja aku bisa membuatmu jatuh miskin. Ibu Rani berteriak histeris. Dan rumah mewah ini, aku yang membelinya untuk kalian. Kau tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Aku tersenyum miris. Benarkah, Ibu Rani? Jawabku, nadaku kini berubah tenang. Baiklah. Kalau begitu, kita lihat saja besok. Siapa yang akan menangis? Mari, Bu. Aku menarik tangan ibuku, meninggalkannya yang masih syok. Aku membiarkan mereka, Ibu Rani dan Sinta, berdiri di sana, di tengah ruangan makan yang sunyi, di antara hidangan-hidangan mewah yang kini terasa begitu hambar. Malam itu, bukan hanya hidangan yang hambar, tapi juga harga diri dan hubunganku dengan mereka. Malam ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Aku menarik tangan ibuku, memaksanya masuk ke mobil. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap langkahnya menginjak serpihan kaca dari hatinya yang pecah. Aku membuka pintu mobil dengan kasar, lalu membantunya masuk. Setelah ibuku duduk, aku membanting pintu mobil dan bergegas ke kursi pengemudi. Gemuruh di dadaku bukan lagi gemuruh amarah, tapi badai yang siap menelan apa saja yang menghalangi jalanku. Ibuku tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, memandang jalanan yang berlalu dengan pandangan kosong. Aku bisa melihat pantulan lampu jalan di matanya yang berkaca-kaca. Matanya yang selalu terlihat hangat dan penuh kasih sayang, kini redup, seolah cahaya hidupnya telah direnggut. Air mataku sendiri menggenang, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terlalu dalam. Aku gagal. Aku gagal melindunginya dari penghinaan. Maaf, Bu, bisikku, suaraku serak. Ibuku akhirnya menoleh, menatapku dengan tatapan lembut.
Untuk apa kamu minta maaf? Nak, seharusnya ibu yang minta maaf. Kedatangan ibu malah membuatmu dan istrimu bertengkar. Aku menggeleng. Bukan salah ibu. Ibu tidak salah. Seharusnya aku yang lebih tegas. Seharusnya aku tidak membiarkan wanita itu menghina ibu. Kata wanita itu terasa begitu jijik di lidahku. Sudahlah, nak, jangan dipikirkan, ucapnya sambil mengusap tanganku. Ibu tidak apa-apa. Lagi pula, apa yang dia katakan ada benarnya. Ibu memang tidak pantas berada di sana. Ibu, jangan pernah bilang seperti itu. Seruku, menepikan mobil di pinggir jalan. Aku menoleh penuh pada ibuku. Ibu adalah alasan aku bisa berdiri di sini, di dalam mobil ini, di jalan ini. Ibu adalah alasan aku punya semua ini. Tidak ada orang yang lebih pantas dari ibu. Ibuku hanya tersenyum miris. Hidup ini memang begitu, nak. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ibu sudah terbiasa dengan cibiran dan hinaan. Jangan biarkan ucapan orang membuat hatimu kotor. Aku memejamkan mata. Ibuku selalu begitu. Penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Setiap kali ada masalah, ia selalu menenangkanku dengan kata-kata yang sederhana namun menyejukkan. Tapi kali ini berbeda. Penghinaan yang Ibu Rani lakukan bukan hanya sekadar kata-kata. Itu adalah sebuah serangan terhadap seluruh hidup ibuku. Sebuah serangan yang tidak bisa aku maafkan. Pikiranku melayang, kembali ke masa lalu, ke saat-saat di mana aku masih seorang anak kecil yang dekil dan sering kelaparan. Ayahku pergi saat aku masih sangat kecil. Meninggalkan ibuku seorang diri dengan tumpukan utang dan seorang anak yang harus ia besarkan. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibuku sudah bangun. Ia mengadon tepung, mengukus kue, dan membungkus nasi. Nasi rames, nasi uduk, kue lapis, kue mangkok, semua ia jajakan dengan berjalan kaki. Aku ingat, saat itu aku masih kelas 3 SD. Seragamku sudah lusuh, sepatu bolong di sana-sini. Teman-temanku sering mengejekku, memanggilku anak tukang jualan. Aku sering menangis, pulang ke rumah dengan hati yang sakit. Tapi ibuku selalu memelukku. Jangan dengarkan mereka, nak. Hinaan itu bukan milikmu. Hinaan itu adalah milik mereka yang tidak punya hati. Yang penting, kamu sekolah. Yang penting, kamu jadi orang pintar, ucapnya. Suatu kali, saat musim hujan, ibuku jatuh sakit. Demamnya tinggi sekali. Ia tidak bisa berjualan. Di rumah tidak ada beras, tidak ada lauk. Aku menangis karena kelaparan. Aku memberanikan diri pergi ke tetangga, memohon beras secangkir. Mama sakit, tante. Kami belum makan, kataku dengan suara bergetar. Tetangga itu malah memandangku sinis. Ibumu sakit? Sepertinya karma karena suka cari-cari utang, cibirnya. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku berlari pulang dengan tangan kosong. Saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan ibuku dan diriku dihina lagi. Ibuku memaksakan diri bangun. Ia menyisihkan sedikit uang terakhir yang ia miliki untuk membeli beras dan telur. Ia memasak nasi dan merebus telur, lalu menyuapiku. Ia sendiri hanya minum air putih. Kamu harus kuat, nak, katanya, kamu harus makan. Perjuangan ibuku berlanjut. Ia tidak pernah menyerah. Saat aku SMA, ia tetap berjualan, bahkan kadang mengambil pekerjaan sampingan sebagai tukang cuci. Aku melihat tangannya yang keriput dan kasar karena sabun. Malam-malam, saat aku belajar, ia duduk di sebelahku, menjahit seragamku yang sobek. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Semua untukku. Aku berjuang mati-matian di sekolah. Aku belajar siang malam. Aku tidak ingin mengecewakan ibuku. Aku tidak ingin perjuangannya sia-sia. Setiap lembar nilai yang kubawa pulang, aku persembahkan untuknya. Air mata bahagia ibuku saat melihat namaku terpampang di pengumuman kelulusan universitas adalah hal terindah yang pernah kulihat. Ia memelukku, menatapku, seolah tidak percaya bahwa anaknya akan kuliah di universitas ternama. Aku bekerja keras di perusahaan pertamaku. Aku tidak peduli harus pulang malam. Aku tidak peduli harus lembur.
Tujuanku hanya satu, membuat ibuku bahagia. Saat aku sukses, saat aku punya cukup uang untuk membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, dan memberikan ibuku hidup yang layak, aku berpikir semua penderitaan kami sudah berakhir. Semua hinaan itu sudah berlalu. Tapi malam ini, Ibu Rani mengungkitnya lagi. Ia menghina ibuku di tempat yang seharusnya menjadi tempat terhormat. Ia memandang rendah ibuku, seolah keringat dan air mata ibuku tidak ada artinya. Seolah semua perjuangan kami hanya cerita konyol yang tidak pantas berada di lingkungan sosialita. Ibu Rani tidak hanya menghina ibuku. Ia menghina seluruh masa laluku, seluruh identitasku. Pikiranku kembali ke masa kini. Mobil masih terparkir di pinggir jalan. Aku menatap ibuku, yang kini tertidur pulas di kursi penumpang, kelelahan. Wajahnya yang damai membuat amarahku mereda, tapi tidak hilang. Aku tidak akan membiarkan ibuku diinjak-injak seperti itu. Aku tidak akan membiarkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangannya, merendahkannya begitu saja. Maafkan aku, Bu, tapi kali ini aku tidak bisa diam. Aku menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya ke rumah ibuku. Aku memarkir mobil di depan gang sempit, tempat kami dulu tinggal. Aku mematikan mesin, lalu memandangi wajah damai ibuku. Aku mengusap rambutnya, berjanji dalam hati, aku akan membalas semua ini, Bu. Aku akan tunjukkan kepada mereka siapa ibuku, dan siapa diriku. Setelah mengantar ibuku ke rumahnya, aku kembali ke mobil dan mengemudikannya pergi. Malam sudah larut, tapi aku tidak peduli. Ponselku bergetar. Panggilan dari Sinta. Aku menolak panggilan itu. Panggilan dari Ibu Rani. Aku menolak panggilan itu. Aku memarkir mobil di pinggir jalan. Aku menarik napas dalam, mengambil ponselku, dan membuka daftar kontak. Aku mencari nama, Pak Budi, pengacaraku. Tanganku gemetar, tapi aku harus melakukannya. Aku tidak akan membiarkan ibuku dihina lagi. Aku menekan tombol panggilan. Suara sambungan telepon berbunyi. Dingin, sepi, seolah tidak ada kehidupan. Tapi ada kehidupan di dalamnya. Kehidupan baru yang penuh dendam. Selamat malam, Pak Budi. Ini Aris, ucapku, suaraku kini kembali tenang, penuh dengan tekad yang dingin. Saya mau Anda siapkan semua dokumen kepemilikan aset yang sudah saya percayakan pada Ibu Rani. Dan juga surat pengosongan rumah atas namanya. Maaf, Mas Aris, malam-malam begini, suara Pak Budi di seberang sana terdengar heran. Hari ini juga, Pak, jawabku tegas. Saya mau semua fasilitas itu ditarik kembali. Sekarang juga. Suara Pak Budi di seberang telepon terdengar bingung, dan aku bisa memaklumi itu. Siapa yang menelepon pengacara jam 2 pagi untuk mengurus penarikan aset? Tapi aku tidak peduli. Emosiku yang membara telah berubah menjadi tekad yang dingin dan kalkulatif. Aku tidak lagi bertindak berdasarkan amarah sesaat, melainkan berdasarkan prinsip dan keadilan yang selama ini tertahan. Mas Aris, apakah ada masalah serius? Ini, semua aset yang Mas percayakan pada Ibu Rani, kan? Termasuk rumah itu? Pak Budi bertanya dengan hati-hati. Ya, Pak. Semua. Mulai besok pagi, saya ingin semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening saya, yang selama ini dipakai Ibu Rani dan Sinta, dibekukan. Rekening bank mereka juga. Tarik semua mobil yang selama ini mereka pakai. Dan yang paling penting, siapkan surat pengosongan rumah untuk properti yang mereka tempati. Saya ingin mereka keluar dalam waktu 24 jam. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Aku bisa membayangkan Pak Budi mengernyitkan dahi. Tapi, Mas Aris ini akan menimbulkan gejolak besar. Terutama untuk Sinta. Apakah Mas yakin? Saya yakin, Pak, jawabku tanpa ragu. Mereka yang memulai. Mereka yang memicu ini semua. Saya tidak ingin mendengar alasan atau pertanyaan lagi. Lakukan saja. Saya akan kirimkan detailnya via email. Pastikan semuanya selesai sebelum jam makan siang besok. Sambungan telepon terputus. Aku menekan tombol end call dan menatap layar ponselku. Wajah Sinta di foto profilnya terlihat begitu ceria. Senyumnya yang manis, matanya yang berbinar-binar. Aku merasa sesak. Apakah aku salah telah menikahi putri dari wanita seperti Ibu Rani?
Apakah aku salah telah mencintainya dan mempercayainya? Tapi Sinta tidak berbuat apa-apa saat ibuku dihina. Ia diam saja, menunduk. Dan itu adalah kesalahan terbesar. Di antara semua hal di dunia ini, kehormatan ibuku adalah segalanya bagiku. Aku kembali mengemudi, menuju kantor. Aku akan mengurus semuanya sendiri. Tidak ada tidur malam ini. Pikiran dan hatiku bekerja serempak, seperti mesin yang baru dilumasi. Pukul 3 pagi, aku sudah duduk di meja kerjaku, ditemani secangkir kopi hitam. Monitor menyala terang, menampilkan data-data finansial dan dokumen legal. Aku mengumpulkan semua dokumen kepemilikan aset yang selama ini aku serahkan atas nama Ibu Rani dan Sinta. Semua itu atas nama perusahaan cangkang yang aku dirikan, dan hanya aku yang memiliki akses penuh. Ibu Rani dan Sinta hanya memegang kartu dan kunci, menikmati fasilitasnya tanpa pernah tahu siapa pemilik sesungguhnya. Pukul 8 pagi, aku sudah berada di kantor Pak Budi. Ia terlihat pucat, mungkin tidak tidur semalaman. Asistennya, seorang wanita muda bernama Diana, menyajikan kopi untukku. Mata Diana memancarkan rasa ingin tahu, tapi ia profesional. Semua sudah saya siapkan, Mas Aris, kata Pak Budi sambil meletakkan tumpukan map di atas meja. Saya sudah hubungi pihak bank, leasing mobil, dan juga bagian properti. Mereka semua bertanya-tanya, tapi saya katakan ini perintah dari pemegang kuasa penuh. Mereka akan mengeksekusi perintah ini secepatnya. Saya juga sudah siapkan surat pengosongan rumah. Saya sudah kirimkan email ke Sinta dan Ibu Rani, berisi pemberitahuan resmi. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku merasa kosong, seperti robot yang hanya menjalankan perintah. Aku membayangkan ekspresi wajah Ibu Rani ketika ia membaca email itu. Pasti ia akan tertawa dan mengira ini lelucon. Tapi ia akan segera sadar bahwa ini bukan lelucon. Di saat yang sama, di kediaman mewah yang ditinggali Ibu Rani dan Sinta, pagi itu dimulai seperti biasa. Ibu Rani sedang memilih-milih tas Hermes terbarunya yang ia incar. Ia berencana pergi ke arisan bersama teman-temannya. Ia mengambil kartu kreditnya di dalam dompet, sebuah kartu platinum tanpa batas. Kartu itu adalah salah satu hadiah yang kuberikan padanya saat aku menikahi Sinta. Sinta, di sisi lain, sedang duduk di sofa, mengusap-usap ponselnya. Ia terlihat gelisah, berkali-kali mencoba meneleponku. Panggilannya tidak pernah tersambung. Ia juga baru saja membaca email dariku. Judulnya, Pemberitahuan Resmi. Ia membukanya, membacanya, dan menertawakan isinya. Mama, lihat ini, kata Sinta, Mas Aris kirim email aneh. Katanya kartu kredit kita akan dibekukan, rekening ditutup. Dia pikir ini lelucon apa? Dia pikir dia siapa? Hah? Semalam saja dia sudah gila, sekarang lebih gila lagi. Ibu Rani memandang Sinta dengan sinis. Kau pikir pria itu berani melawan Mama? Dia hanya menantu kesayangan yang kita berikan pekerjaan. Sinta. Dia tidak punya apa-apa tanpa kita. Coba saja, pakai kartu kredit itu. Buktikan dia hanya gertak sambal. Sinta mengambil kartu kreditnya. Ia memesan sebuah tas di situs belanja online. Setelah memasukkan semua data, ia menekan tombol beli. Layar ponselnya menampilkan pesan, transaksi ditolak. Sinta mengernyitkan dahi. Ia mencoba lagi, transaksi ditolak. Ada apa? Tanya Ibu Rani, wajahnya masih santai. Kartu kreditku tidak bisa dipakai, Sinta berkata dengan nada bingung. Ibu Rani tertawa. Pasti masalah teknis. Coba pakai punyaku. Ibu Rani mengambil kartu kredit platinumnya, yang selama ini tidak pernah gagal, dan mencoba membeli tas yang sama. Setelah memasukkan data, ia menekan tombol beli. Layar ponselnya menampilkan pesan yang sama, transaksi ditolak. Senyum Ibu Rani perlahan memudar. Ia mencoba menelepon bank. Layanan pelanggan memberitahunya bahwa semua akses ke rekeningnya telah diblokir karena adanya masalah legal. Ia membanting ponselnya. Apa-apaan ini? Ada apa? Teriaknya. Sinta mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Akses ditolak. Mereka panik.
Mereka mencoba meneleponku, tapi tidak bisa. Mereka mencoba menelepon semua kenalan mereka, tapi tidak ada yang bisa membantu. Sementara itu, aku berada di kantor Pak Budi, menyaksikan semua ini dari jauh. Pak Budi membuka laptopnya. Sebuah mobil derek sedang menuju ke rumah mereka. "Mas," katanya dengan hati-hati. "Dan tim pengosongan rumah juga sudah siap. Mereka akan tiba sekitar pukul 11 siang ini." Aku menunduk. Bayanganku tentang Sinta yang menangis dan memohon, bayangan Ibu Rani yang berteriak histeris, membuatku merasa sedikit mual. Tapi kemudian, bayangan ibuku yang menunduk, wajahnya memucat, matanya berair, kembali hadir. Dan semua rasa mual itu lenyap, digantikan oleh tekad yang membaja. Aku melakukan ini bukan untuk kesenangan. Aku melakukan ini untuk keadilan. Tepat pukul 11 siang, sebuah mobil derek dan sebuah truk pengangkut barang tiba di depan gerbang rumah. Ibu Rani dan Sinta yang sudah panik sejak pagi, kini semakin histeris. Mereka melihat sekelompok pria berbadan tegap keluar dari truk, membawa surat. Ibu Rani langsung keluar dan membentak mereka. "Kalian siapa? Berani-beraninya kalian datang ke rumahku? Pergi dari sini." Salah satu pria itu, yang tampaknya adalah ketua tim, menyerahkan sebuah surat kepada Ibu Rani. "Ini surat perintah pengosongan, Bu. Kami diminta untuk mengambil alih properti ini. Tolong siapkan barang-barang pribadi Anda." Ibu Rani membaca surat itu, matanya melebar. Di sana tertera nama perusahaan cangkang milikku, dan di bawahnya, tanda tangan Pak Budi, pengacaraku. "Apa-apaan ini? Ini pasti ulah Aris. Aku tahu dia," teriaknya. Ia merobek-robek surat itu, melemparnya ke wajah pria itu. "Dia tidak punya hak. Rumah ini milik kami. Aku yang membelinya. Aku yang membayarnya. Dengan segala hormat, Bu. Dokumen yang kami miliki menunjukkan properti ini milik Tuan Aris sepenuhnya. Dia hanya meminjamkannya kepada Anda," kata pria itu dengan tenang. Sinta melihat semua itu. Ia berlari ke dalam, mengambil kunci mobil. Ia mencoba menyalakan mobil, tapi mobil tidak menyala. Ia mencoba lagi. Tidak ada respon. Pria derek itu mendekat. "Maaf, Nona. Mobil ini akan kami derek. Ini juga milik Tuan Aris." Sinta menangis. Ia tidak bisa percaya. Ia merasa seperti semua ini adalah mimpi buruk. Tapi ini nyata. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati, semua kenyamanan yang selama ini ia anggap miliknya, kini ditarik kembali dalam hitungan jam. Aku memandang layar komputerku, di mana kamera pengawas di depan rumah menampilkan pemandangan itu. Ibu Rani berteriak-teriak histeris, menunjuk-nunjuk, sementara Sinta menangis, terduduk di pinggir jalan. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal, karena semua pakaian mahal mereka sudah dikemasi. Kini mereka hanya mengenakan piyama, lusuh dan tidak terurus. Semua barang mereka, termasuk tas-tas dan perhiasan mahal, telah ditarik dan dibawa pergi. Mereka hanya diperbolehkan membawa koper kecil berisi beberapa pakaian. Aku mematikan monitor. Tugas selesai. Mereka telah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong. Kemenangan ini bukan kemenangan yang manis. Kemenangan ini adalah harga dari kehormatan ibuku. Dan aku tahu, perjalananku belum selesai. Ini hanya permulaan. Senja datang terlalu cepat bagi mereka. Warna jingga yang seharusnya indah, kini terasa seperti bara api yang membakar kehampaan. Ibu Rani dan Sinta duduk di trotoar, di depan gerbang rumah yang dulunya adalah istana mereka. Koper kecil berisi beberapa pakaian adalah satu-satunya harta yang tersisa. Wajah mereka yang tadi pagi masih angkuh, kini pias dan basah oleh air mata. "Mama, kita mau kemana?" Sinta bertanya, suaranya parau. Ia memeluk lututnya, menatap nanar ke arah rumah yang kini dijaga oleh satpam yang entah dari mana. "Diam, Sinta. Ini semua pasti salahmu. Kamu tidak bisa membujuk Aris." Ibu Rani membentak, kemarahannya belum hilang. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Ia masih mengira ini adalah sandiwara gila yang sedang dimainkan menantunya. Sinta menggeleng, air matanya mengalir lebih deras. "Aku sudah coba, Ma.
Aku sudah telepon, tapi dia nggak angkat. Ini salah Mama. Kalau Mama tidak menghina Ibu Aris, semua ini tidak akan terjadi. Bentakan Ibu Rani membuat beberapa orang yang lewat menoleh. Tatapan kasihan dan bisikan-bisikan sumbang membuat Ibu Rani merasa seperti tontonan. Ia merasa terhina. Selama ini, ia adalah pusat perhatian, seorang sosialita yang dihormati. Kini, ia hanya seorang wanita tua yang duduk di pinggir jalan, basah oleh keringat dan air mata. Ia bangkit, menarik tangan Sinta. Kita tidak bisa diam di sini. Kita harus ke rumah teman-teman Mama. Mereka berjalan kaki, menyusuri jalanan yang ramai. Setiap mobil mewah yang melintas, setiap restoran mewah yang mereka lewati, terasa seperti cambuk. Itu adalah dunia mereka, dunia yang kini menolak mereka. Mereka mencoba menelepon teman-teman arisan Ibu Rani. Pertama, Tante Mita, sahabatnya. Halo, Mita? Ini aku, Rani. Suara Ibu Rani terdengar memohon, tapi masih ada sisa-sisa kesombongan di dalamnya. Aku sedang ada masalah. Bisakah aku dan Sinta menginap di rumahmu malam ini? Hanya 1 atau 2 malam saja. Terdengar suara Tante Mita di seberang sana. Rani, kamu kenapa? Tadi ada kabar aneh soal rumahmu. Kata suamiku, Aris menarik kembali semua aset. Benar? Ibu Rani menggigit bibirnya. Itu hanya masalah kecil, Mita. Tolong, ya? Aku janji besok akan aku jelaskan semuanya. Maaf ya, Rani. Suamiku tidak mengizinkan. Dia bilang, jangan dekat-dekat dengan orang yang punya masalah legal. Takutnya nanti kita juga ikut kena imbas. Cari tempat lain saja, ya? Maaf, aku sibuk, sambungan telepon terputus. Ibu Rani menatap Sinta, wajahnya pucat. Mita, dia tidak mau bantu. Bisiknya tak percaya. Mereka mencoba menghubungi teman-teman yang lain. Hasilnya sama. Mereka semua menolak dengan berbagai alasan. Takut kena masalah, sedang di luar kota, atau bahkan tidak mengangkat telepon sama sekali. Dunia yang mereka bangun di atas uang dan status, kini hancur begitu saja. Malam semakin larut. Perut mereka mulai bergejolak. Mereka tidak makan sejak sarapan. Kantong Sinta hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu, dan itu tidak cukup untuk membayar taksi apalagi hotel. Mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk tidur. Sebuah taman kota yang biasanya terlihat indah, kini terasa begitu menakutkan. Suara-suara serangga, hembusan angin dingin, dan bayangan-bayangan di setiap sudut membuat mereka merinding. Sinta meringkuk di bangku taman, menggigil kedinginan. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat. Ibu Rani duduk di sebelahnya, tidak bisa tidur. Matanya yang biasanya dihiasi dengan riasan mahal, kini bengkak dan merah. Ia merasa mual, perutnya kosong. Ia membayangkan hidangan mewah di rumah Aris tadi malam, dan rasa jijik itu kini berubah menjadi kerinduan. Mama, aku lapar, rintih Sinta, suaranya lemah. Ibu Rani memandang sekeliling. Ia melihat sebuah warung nasi di seberang jalan. Ia ragu-ragu. Kita tidak punya uang yang cukup, Sinta. Aku punya, Ma. Kita bisa beli nasi bungkus, jawab Sinta. Dengan langkah ragu, Ibu Rani dan Sinta berjalan menuju warung itu. Mereka memesan 2 bungkus nasi dan lauk seadanya. Saat pembayaran, Sinta mengulurkan uang terakhirnya. Penjual warung menatap mereka dengan heran. Kalian kenapa? Tadi naik mobil mewah, sekarang makan di sini? Tanya si penjual. Ibu Rani menunduk, wajahnya memerah. Sinta buru-buru menjawab, tidak, Bu. Kami hanya ingin mencoba makanan di sini. Penjual itu hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh dengan curiga. Mereka makan nasi bungkus itu di pojokan warung. Ibu Rani memandang makanannya. Ia merasa lidahnya kebas. Makanan yang selama ini ia hina, yang ia sebut tidak pantas, kini menjadi satu-satunya sumber energi bagi mereka. Ia menangis, bukan karena nasi itu tidak enak, tapi karena perbuatan dan kata-katanya di masa lalu kini berbalik menghantamnya. Mereka kembali ke taman. Sinta sudah tertidur lelap, kelelahan. Tapi Ibu Rani masih terjaga. Ia menatap langit malam, dihiasi bintang-bintang. Dulu,
Ia melihat bintang-bintang itu dari jendela kamar mewahnya, sambil menyesap wine mahal. Sekarang, ia melihatnya dari bangku taman yang kotor dan dingin. Bayangan wajah ibunya Aris muncul di benaknya. Wajah yang dipenuhi senyum tulus, yang ia balas dengan hinaan dan cibiran. Ia teringat kata-katanya, mending beli di warteg saja sana. Kini, ironisnya, ia dan putrinya yang harus makan di warteg. Tuhan tidak pernah tidur. Karma itu nyata. Ia merangkul tubuhnya yang kedinginan, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Keesokan paginya, mereka bangun dengan tubuh kaku dan sakit. Sinta menangis, "Ma, kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus menghubungi Aris." "Tidak," seru Ibu Rani, harga dirinya masih tersisa sedikit. "Kita akan cari pekerjaan. Kita bisa bekerja apa saja. Kita tidak akan memohon padanya." Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau mempekerjakan dua wanita yang tidak punya pengalaman kerja, yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya naik angkutan umum? Mereka hanya terbiasa dengan sopir dan mobil mewah. Mereka mencoba meminta pekerjaan sebagai pelayan, tapi mereka ditolak karena tidak punya pengalaman. Mereka pun berjalan tanpa tujuan. Sinta mencoba meneleponku lagi, tapi panggilannya tetap tidak tersambung. Ia mengirimiku pesan, memohon, menangis, tapi aku hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya. Aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah. Ibuku telah terluka begitu dalam. Balas dendamku harus sampai tuntas. Akhirnya, mereka kehabisan uang. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mengemis. Sebuah tindakan yang selama ini selalu mereka hina dan pandang rendah. Dengan malu, mereka menadahkan tangan di pinggir jalan. Beberapa orang memberikan uang receh, beberapa lagi hanya meludah. Mereka merasakan perihnya hinaan yang dulu mereka berikan pada orang lain. Malam berikutnya, mereka tidur di sebuah emperan toko yang sepi. Angin malam menusuk tulang. Ibu Rani memeluk Sinta, yang kini menggigil hebat. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal bertahan hidup. Ibu Rani memandang putrinya yang menangis di pelukannya. Ia menyadari, semua ini adalah kesalahannya. Semua ini adalah akibat dari kesombongan dan keangkuhannya. Air matanya menetes, membasahi wajah Sinta. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Hari-hari bagi Ibu Rani dan Sinta berubah menjadi siksaan yang tak berkesudahan. Tubuh mereka yang terbiasa hidup nyaman kini remuk redam. Kelaparan dan kedinginan menjadi teman akrab. Mereka tidak lagi mengenali diri mereka sendiri. Sinta yang dulu selalu ceria dan penuh semangat, kini hanya sosok ringkih yang sering demam dan batuk. Ibu Rani yang angkuh, kini berjalan menunduk, menutupi wajahnya dengan kerudung kusam, berharap tidak ada yang mengenali dirinya. Di sisi lain, hatiku tidak pernah tenang. Setiap pagi, aku terbangun dengan bayangan ibuku yang terhina dan bayangan Sinta yang menangis. Aku tahu, apa yang kulakukan adalah hal yang benar. Tapi, apakah ini yang ibuku mau? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikiranku. Aku memutuskan untuk mengunjungi ibuku. Saat aku masuk rumahnya yang sederhana, aroma masakan yang familiar langsung menyambutku. Ibuku sedang menata kue dagangannya di atas meja. Ia tersenyum saat melihatku. Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat lelah," tanyanya sambil mengusap pipiku. "Ibu, apa ibu tahu tentang Sinta dan Ibu Rani?" tanyaku ragu-ragu. Ibuku menunduk, menata ulang kue-kue itu. "Ibu tahu." Kabar itu cepat sekali menyebar, bahkan sampai ke gang sempit ini. Beberapa tetangga cerita. "Bagaimana perasaan ibu?" tanyaku. Aku berharap ia mengatakan, "Syukurlah, Nak, mereka layak mendapatkannya." Tapi ibuku bukan orang seperti itu. "Ibu tidak bahagia melihatnya, Nak," jawabnya pelan. "Ibu tidak pernah berharap mereka sengsara. Hati ibu sakit saat melihat mereka. Ibu tahu, mereka memang salah, tapi penderitaan yang mereka alami sekarang itu bukan sesuatu yang ibu inginkan." Ia menatapku, matanya yang teduh kini penuh kesedihan. "Ibu tidak pernah mengajarkanmu untuk membalas dendam. Hinaan itu bukan milik kita, Nak. Biarkan saja. Jangan biarkan hatimu kotor.
Hati yang kotor tidak akan bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kata-kata ibuku seperti air dingin yang memadamkan api amarah di hatiku. Aku sadar, aku terlalu fokus pada balas dendam hingga melupakan kebaikan yang diajarkan ibuku selama ini. Aku melakukan semua ini untuknya, tapi tindakanku justru melukai hatinya. Saat aku hendak pergi, ibuku memegang tanganku. Aris, kamu lihat Sinta? Dia adalah istrimu. Apapun yang terjadi, dia adalah bagian dari keluarga. Ibu tahu, dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong, Nak, jangan biarkan penderitaan ini berlarut-larut. Maafkan mereka. Hatiku hancur mendengar permohonan itu. Aku memeluk ibuku, merasa malu pada diriku sendiri. Malam itu, aku tidak kembali ke rumahku yang mewah. Aku menginap di rumah ibuku, tidur di kamar lamaku, di atas kasur yang sama, dan dengan selimut yang sama. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan masa lalu dan kata-kata ibuku membanjiri pikiranku. Aku memikirkan Sinta. Bagaimana kabarnya? Apakah dia sakit? Apakah dia baik-baik saja? Pagi itu, aku bangun dengan hati yang lebih ringan. Tekadku tidak lagi berisi balas dendam, melainkan pengampunan. Aku harus mengakhiri semua ini. Aku harus mendengarkan kata hati ibuku, dan hatiku sendiri. Aku pergi ke kantorku, memanggil Pak Budi. Pak, saya ingin semua aset dikembalikan. Kembalikan rumah, mobil, dan uang mereka. Pak Budi menatapku dengan wajah terkejut. Mas Aris, Anda yakin? Saya yakin. Tapi jangan sekarang. Saya ingin bertemu Sinta. Saya ingin berbicara dengannya. Tolong, Pak Budi, bantu saya mencarinya. Dengan bantuan jaringan orang-orang Pak Budi, kami berhasil menemukan Sinta dan Ibu Rani. Mereka berada di sebuah rumah singgah sederhana yang dikelola oleh sebuah yayasan. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Sinta terlihat kurus kering, matanya cekung, dan batuknya tak berhenti. Ibu Rani juga terlihat sangat tua, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Seseorang dari yayasan mengatakan bahwa Sinta demam tinggi sejak semalam. Aku meminta mereka dirawat di rumah sakit swasta terbaik, dan biaya pengobatannya akan aku tanggung. Saat Ibu Rani dan Sinta tiba di rumah sakit, Sinta tidak sadarkan diri. Ibu Rani hanya bisa menangis melihat putrinya terbaring lemah. Saat itulah aku datang. Aku masuk ke kamar rawat Sinta. Ibu Rani, yang sedang duduk di samping ranjang, menoleh. Matanya membulat, menatapku dengan tatapan tak percaya. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Ia hanya diam, menatapku, seolah melihat hantu. Bagaimana Sinta? Tanyaku pelan. Ibu Rani tidak menjawab. Ia hanya terus menatapku. Tangannya gemetar. Ini ulahmu, bisiknya, suaranya parau. Ya, ini semua salahku. Jawabku, membuat Ibu Rani terkejut. Aku terlalu dibutakan oleh amarah. Tapi aku tidak ingin melihat Sinta seperti ini. Aku juga tidak ingin ibu seperti ini. Aku menyesal. Mata Ibu Rani mulai berkaca-kaca. Air mata mengalir deras dari matanya yang bengkak. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihatku, menantunya, orang yang telah membuat hidupnya hancur, kini berdiri di sana dengan penyesalan yang tulus. Aku akan mengembalikan semuanya, Bu, kataku. Tapi, kita harus bicara. Aku mengajak Ibu Rani ke kafe di rumah sakit. Kami duduk berhadapan. Aku membiarkannya bicara lebih dulu. Aris, aku tidak tahu harus bicara apa, ucapnya, suaranya bergetar. Aku tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi. Aku selalu merasa di atas, dan aku tidak pernah berpikir akan jatuh. Ia berhenti, menarik napas. Kamu tahu, selama ini aku selalu berpikir, aku sudah memberikan yang terbaik untuk Sinta. Aku memberikan dia semua kemewahan, semua kenyamanan. Tapi aku lupa satu hal, aku lupa mengajarkan dia untuk menjadi manusia. Ibu Rani mengusap air matanya. Aku melihat kamu dan ibumu, betapa kalian saling menyayangi. Ibuku juga membesarkanku sendiri, tapi dia tidak pernah mengajarkan aku untuk menghargai orang lain. Dia hanya mengajarkanku untuk mengejar status dan uang. Dan aku mencontohnya.
Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku salah, Aris. Aku salah besar. Aku telah menghina wanita yang paling berharga dalam hidupmu. Wanita yang seharusnya aku hormati. Aku sudah membuatmu kehilangan segalanya. Aku pantas menerima ini. Tidak, Bu, kataku. Tidak ada yang pantas menerima penderitaan seperti ini. Balas dendamku sudah berakhir. Aku harap, dengan penderitaan ini, Ibu bisa belajar. Belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku sudah belajar, Nak, bisiknya, terlalu menyakitkan. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku meraih tangannya, yang kini keriput dan kasar, bukan karena sabun, tapi karena debu jalanan. Aku memegangnya erat. Aku akan kembalikan semuanya, Bu. Tapi aku mohon, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Ibu Rani menangis sejadi-jadinya, menunduk, tidak berani menatapku. Maafkan aku, Aris. Maafkan aku. Sejak itu, semuanya berubah. Sinta dirawat sampai sembuh. Ibu Rani dan Sinta tidak lagi tinggal di rumah mewah itu. Mereka memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana. Uang yang aku berikan mereka gunakan untuk membangun usaha kecil-kecilan. Ibu Rani menjual kue-kue yang ia pelajari dari resep ibuku. Ia melakukannya dengan senyum, dengan tulus. Ia tidak malu. Sinta, di sisi lain, mulai bekerja sebagai relawan di yayasan yang dulu menolong mereka. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih peduli. Hubunganku dengan Sinta perlahan membaik. Kami belajar lagi untuk saling mencintai. Tapi kali ini, cinta kami dibangun di atas fondasi yang kokoh. Kejujuran, saling menghargai, dan pengampunan. Suatu sore, aku mengunjungi ibuku. Ia sedang duduk di teras, minum teh. Ibu Rani datang, membawa sekeranjang kue. Ia mengenakan kebaya sederhana, sama seperti ibuku. Ia menyalami ibuku, mencium tangannya. Ia tidak lagi angkuh. Ia adalah Ibu Rani yang baru, yang lebih rendah hati dan tulus. Bu, ini kue buatan saya. Coba, Bu, katanya. Ibuku tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Ibu mau. Sini, duduk. Mereka duduk berhadapan, dua wanita yang berbeda, tapi kini dipertemukan oleh takdir. Mereka tertawa, bercerita, dan berbagi kue. Aku memandang mereka dari jauh, merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pengampunan tidak berarti melupakan. Pengampunan berarti melepaskan rasa sakit. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi aku sudah melepaskan amarah dan dendam. Balas dendamku sudah selesai. Bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membantu mereka bangkit. Dan di atas segalanya, dengan memperbaiki hubunganku dengan ibuku dan istriku. Kami memang hancur, tapi dari serpihan itu, kami membangun kembali keluarga kami yang jauh lebih kuat. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kembali menemukan iramanya. Irama yang jauh berbeda dari yang kami kenal sebelumnya. Rumah sederhana Ibu Rani dan Sinta kini dipenuhi tawa dan aroma manis kue yang baru saja keluar dari oven. Di dapur kecil yang sesak, Ibu Rani dengan cekatan mengemas kue-kue buatannya, sementara Sinta membantunya menempelkan label dan mengikat pita. "Ma, ini pesanan terakhir hari ini. Tuan Amir sudah di depan," kata Sinta, menyodorkan 2 kotak kue. Ibu Rani tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum angkuh yang dulu. Tangannya yang dulu lentik, kini bergaris-garis halus akibat adonan dan sabun cuci. "Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga," bisiknya. "Kamu istirahat dulu, nanti Mama yang antar." "Enggak, Ma, biar Sinta saja. Mama kan capek," Sinta membalas. Ia melirik Ibu Rani yang tampak lelah, tapi matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Sinta pergi ke teras, tempat Tuan Amir, mantan kolega ayahnya, menunggu. Tuan Amir adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak menjauhi mereka setelah semua kejadian itu. Tentu saja, ia datang bukan untuk berbisnis, tapi lebih karena rasa penasaran. Ia masih ingat Ibu Rani yang dulu selalu membanggakan kekayaannya. "Halo, Tuan Amir. Ini kuenya," kata Sinta sambil tersenyum. Tuan Amir mengambil kotak kue itu. "Sinta,
Ini ibumu sendiri yang bikin? Tanyanya, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Sinta mengangguk. Ya, Tuan. Resepnya dari ibu mertua saya. Hebat. Hebat sekali, ucap Tuan Amir, menatap Ibu Rani yang kini muncul dari balik pintu, tersenyum dan membungkuk sopan. Saya tidak menyangka, Rani. Kamu benar-benar berubah. Ibu Rani hanya tersenyum. Hidup memang banyak kejutan, Amir. Ada kalanya kita harus kembali ke dasar, untuk tahu bagaimana caranya terbang lagi. Percakapan singkat itu membuat Sinta bangga. Ibu Rani tidak lagi malu, tidak lagi menyembunyikan masa lalunya. Ia menerima semua ini dengan lapang dada. Namun, tantangan yang lebih besar datang dari mantan teman-teman Ibu Rani. Suatu siang, saat Ibu Rani menjajakan kuenya di sebuah pasar kecil di dekat rumahnya, ia bertemu dengan Tante Desi. Wanita itu, yang dulu adalah saingan terbesar Ibu Rani di setiap arisan, kini menatapnya dengan tatapan meremehkan. Oh, Rani, jadi ini pekerjaan barumu? Penjual kue? Tante Desi tertawa, tawa yang dingin dan penuh cemooh. Ia melirik kue-kue di meja, lalu mengernyitkan hidung. Kue-kue seperti ini? Jelas kalah jauh dengan kue dari bakri ternama. Mungkin pantaslah kalau kamu hanya bisa menjual di pasar seperti ini. Wajah Ibu Rani memerah. Sekelebat rasa angkuh dan amarah lama muncul. Tapi ia segera mengingat kata-kata ibuku, hinaan itu bukan milikmu. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum. Ya, Desi. Ini pekerjaan baruku. Mungkin memang tidak semewah dulu. Tapi kuenya dibuat dengan cinta dan keringatku sendiri. Dan aku lebih bahagia sekarang, jawabnya dengan suara tenang. Tante Desi terdiam, tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Ia menggerutu, lalu pergi dengan wajah kesal. Ibu Rani merasa hatinya lebih lega daripada saat ia berhasil memenangkan lelang tas Hermes. Kali ini, ia memenangkan pertempuran batin. Sementara itu, aku juga menghadapi tantangan di duniaku. Kabar tentang apa yang kulakukan pada Ibu Rani menyebar luas di kalangan pebisnis. Reputasiku yang dulu dikenal sebagai anak ajaib yang membangun kekaisaran dari nol, kini berubah menjadi Aris, si menantu kejam yang tega menghancurkan mertuanya sendiri. Beberapa kolega dan investor menjauh. Beberapa lagi terang-terangan menanyakan masalah itu. Suatu hari, di sebuah rapat penting, salah satu investor, Tuan Handoko, menyela presentasiku. Aris, saya sudah dengar kabar tentang masalah keluarga Anda. Tindakan Anda, itu sangat drastis dan tidak profesional. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda untuk mengelola investasi besar, jika Anda bisa bertindak sekejam itu pada keluarga sendiri? Rasa malu dan marah menghampiriku. Tapi aku teringat ucapan ibuku dan Sinta. Aku menarik napas, menatap Tuan Handoko. Tuan, apa yang saya lakukan adalah untuk melindungi kehormatan orang tua saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghina beliau. Keputusan itu mungkin terlihat kejam di mata banyak orang. Tapi bagi saya, kehormatan dan keadilan adalah hal yang paling utama. Jika Anda tidak bisa mempercayai saya karena hal itu, saya tidak bisa memaksakan diri. Perusahaan saya dibangun di atas prinsip, bukan hanya uang. Jawaban itu membuat semua orang di ruangan terkejut. Tuan Handoko terdiam, lalu menatapku dengan tatapan berbeda. Saya mengerti, Aris. Mungkin saya yang salah menilai, bisiknya. Malam itu, Tuan Handoko menjadi salah satu investor terbesar yang aku miliki. Ia mengatakan bahwa ia kagum dengan keberanianku untuk membela prinsip. Kehidupanku dan Sinta juga berubah. Kami tidak lagi tinggal di rumah mewah. Kami menjualnya dan membeli sebuah rumah yang lebih sederhana, tidak jauh dari rumah ibuku. Sinta melanjutkan pekerjaannya di yayasan, dan ia menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Kami sering menghabiskan sore hari di rumah ibuku, membantu beliau menjajakan kue, atau sekadar mengobrol santai. Suatu sore, Sinta menemuiku di teras rumah. Ia memegang tanganku. Mas, aku senang. Aku benar-benar senang, katanya. Senang kenapa? Tanyaku sambil tersenyum. Senang karena semua ini terjadi, jawabnya. Aku terkejut. Aku dulu buta, Mas. Aku pikir kebahagiaan itu ada di barang-barang mewah.
di tas mahal, di mobil bagus. Aku tidak pernah tahu, kebahagiaan itu ada di hal-hal sederhana. Di sini, di rumah ini, di tawa ibu, di kehangatan keluarga. Aku belajar banyak, Mas. Air mataku menetes. Sinta mengusapnya. Aku yang seharusnya minta maaf, Mas, atas semua yang sudah aku dan Mama lakukan. Atas semua yang tidak aku lakukan saat ibu dihina. Aku menyesal. Sudahlah, Sinta, kataku. Semua itu sudah berlalu. Yang penting, kita sekarang sudah lebih baik. Kita sudah menemukan jalan kita. Malam itu, kami berdua makan malam di rumah ibuku. Ibu Rani juga datang. Kami makan hidangan sederhana, yang dimasak oleh ibuku. Tidak ada koki dari restoran ternama, tidak ada piring-piring perak. Hanya hidangan sederhana yang disajikan di atas piring biasa, dengan penuh cinta. Setelah makan, kami duduk di teras. Ibu Rani dan ibuku mengobrol, berbagi cerita. Ibu Rani bercerita tentang kehidupannya sekarang, tentang kue-kue buatannya, tentang orang-orang yang meremehkannya. Ibuku hanya mendengarkan dengan sabar, kadang memberikan saran-saran sederhana. Aku memandang mereka, merasakan kedamaian yang mendalam. Kebahagiaan itu bukan tentang kekayaan, bukan tentang status sosial. Kebahagiaan itu tentang hati yang bersih, tentang pengampunan, tentang cinta yang tulus. Kami telah kehilangan segalanya, tapi kami juga telah mendapatkan segalanya. Kami memang hancur, tapi dari serpihan itu, kami membangun kembali keluarga kami yang jauh lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bahagia. Tantangan baru muncul saat musim hujan tiba. Permintaan kue Ibu Rani tiba-tiba melonjak karena banyak acara indoor. Ia kewalahan. Aris dan Sinta segera membantu, tapi tenaga mereka tidak cukup. Mereka memutuskan untuk merekrut karyawan dari yayasan tempat Sinta bekerja, para ibu yang ingin punya penghasilan tambahan. Dari 1 orang, lalu 2, sampai 5 orang. Usaha kue Ibu Rani tidak lagi sekadar usaha keluarga, tapi menjadi komunitas kecil yang saling membantu. Mereka tidak hanya menjual kue, tapi juga harapan. Ibu Rani, yang dulu hanya memikirkan dirinya sendiri, kini memikirkan kesejahteraan para karyawannya. Ia belajar mengelola, memimpin, dan yang paling penting, menghargai setiap keringat dan kerja keras. Suatu hari, Sinta mengajak Ibu Rani mengunjungi toko kue mewah yang dulu menjadi langganan mereka. Ibu Rani menolak, merasa malu. Namun, Sinta meyakinkan, "Ma, kita di sini bukan untuk merendah. Kita di sini untuk belajar." Mereka masuk ke toko itu. Ibu Rani melihat etalase yang penuh dengan kue-kue cantik, kue-kue yang dulu ia beli tanpa berpikir panjang. Ia membandingkan kuenya dengan kue-kue di sana. Kue-kue buatannya memang tidak secantik kue-kue itu, tapi ia tahu, kuenya dibuat dengan hati yang lebih bersih. Ia tersenyum. Kali ini, ia tidak lagi merasa minder. Ia merasa bangga. Ia tidak lagi terintimidasi oleh kemewahan. Ia telah menemukan kekayaan yang lebih berharga. Perjalananku sebagai seorang pebisnis juga berubah. Aku tidak lagi mengejar proyek-proyek besar yang hanya menguntungkan secara finansial. Aku mulai mencari proyek yang bisa memberikan dampak sosial. Aku berinvestasi di perusahaan-perusahaan kecil, membantu mereka berkembang. Aku tahu, apa yang aku lakukan tidak akan mengubah pandangan semua orang. Masih ada yang memandangku sinis. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu, aku melakukan hal yang benar. Aku melakukan ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun. Hubunganku dengan Sinta juga semakin erat. Kami tidak lagi menyembunyikan masa lalu kami. Kami menjadikannya pelajaran. Kami belajar untuk saling terbuka, saling mendukung, dan saling memaafkan. Sinta tidak lagi takut membela ibuku. Ia kini berdiri di sisi kami, menjadi jembatan antara dua dunia yang dulu tidak pernah bisa bersatu. Babak baru kehidupan kami telah dimulai. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang kami tahu, kami tidak akan pernah lagi membiarkan uang dan status merusak hubungan kami. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak bisa ditarik, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dibekukan. Harta yang bernama cinta, pengampunan, dan keluarga. Dan itulah kekayaan yang paling berharga.
Kedamaian yang kami rasakan terasa begitu utuh, seperti selembar kain yang baru dijahit. Aku, Sinta, Ibu, dan bahkan Ibu Rani. Kami semua telah menemukan tempat kami, peran kami dalam keluarga baru yang kami bangun. Bisnis kue Ibu Rani berkembang pesat. Dari sebuah usaha rumahan kecil, kini mereka memiliki sebuah toko mungil yang terletak di pinggir jalan utama. Toko itu tidak mewah, tapi bersih dan ramah. Kami menggunakan uang yang aku berikan kepada Ibu Rani dan Sinta untuk modal awal. Sinta, dengan pengalamannya di yayasan, mengelola para karyawannya dengan penuh empati dan kasih sayang. Ia mengajarkan mereka tidak hanya cara membuat kue, tapi juga bagaimana mengelola uang, dan bagaimana membangun kepercayaan diri. Setiap pagi, sebelum toko buka, mereka semua berkumpul untuk berdoa bersama. Sebuah ritual kecil yang kini menjadi pondasi kebersamaan mereka. Aku sering mampir ke toko itu, mencicipi kue-kue terbaru yang dibuat oleh Ibu Rani. Tidak ada lagi rasa angkuh atau kesombongan di matanya. Hanya ada kebahagiaan dan kebanggaan yang tulus. Ia sering bercerita tentang para karyawannya, tentang bagaimana mereka kini bisa menyekolahkan anak-anak mereka, membeli perabot baru, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini semua berkat resep Ibu Aris, kata Ibu Rani suatu hari, sambil memelukku. Tanpa resepnya, kita tidak akan bisa sejauh ini. Ibuku hanya tersenyum. Resep itu hanya adonan, Nak. Yang membuatnya istimewa adalah hatimu. Sekarang, kue-kuemu punya rasa yang berbeda. Rasa keikhlasan. Kami semua tertawa. Rasa keikhlasan. Ya, itulah yang sekarang kami miliki. Hidup kami memang tidak lagi dihiasi kemewahan, tapi kami jauh lebih kaya. Kami memiliki cinta, pengampunan, dan kebersamaan. Aku dan Sinta tidak lagi membeli barang-barang mewah. Uang yang kami dapatkan, kami gunakan untuk membantu orang lain. Kami mendirikan yayasan kecil, yang fokus pada pemberdayaan ekonomi ibu-ibu rumah tangga, persis seperti yang dilakukan ibuku dulu. Suatu sore yang gerimis, saat aku sedang duduk di teras toko kue, menemaniku Ibu Rani menghitung laporan keuangan. Sebuah mobil taksi berhenti di depan toko. Pintu taksi terbuka, dan seorang pria tua kurus, dengan rambut putih acak-acakan dan janggut yang tidak terurus, keluar. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana yang sobek di bagian lutut. Ia berjalan pincang, memegangi tongkat kayu seadanya. Pria itu menoleh ke arahku dan Ibu Rani. Matanya yang cekung menyipit, seolah mencoba memastikan. Ia berjalan perlahan ke arah kami. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk menghampiriku. Aku merasa familiar dengan wajah itu, meski samar-samar. Bayangan masa lalu yang kelam, yang selalu aku kubur dalam-dalam, kini muncul kembali. Aris, panggilnya dengan suara serak. Ini kamu, Nak? Tubuhku kaku. Ibu Rani menatapku dengan tatapan bingung, lalu menatap pria itu. Siapa pria ini? Siapa yang berani memanggilku? Nak? Hanya ada satu orang. Hanya satu orang yang pernah menghilang dari hidupku, meninggalkan luka yang dalam dan tidak tersembuhkan. Ayah, bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ya, Nak, ini ayah. Aku pulang. Kata, pulang, itu terasa seperti cambuk. Pulang? Setelah menghilang lebih dari 20 tahun? Setelah membiarkan ibuku berjuang sendirian? Setelah membiarkan aku tumbuh tanpa sosok ayah? Semua amarah yang sudah aku kubur dalam-dalam, kini kembali membara. Aku tidak bisa menahan diri. Aku bangkit dari kursi, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pulang? Setelah kamu buang kami? Setelah kamu biarkan kami kelaparan? Setelah kamu biarkan ibuku dihina? Teriakku, suaraku bergetar. Ibu Rani menatapku dengan terkejut, mencoba menenangkanku. Tapi aku tidak peduli. Kamu tahu apa yang ibu dan aku lalui? Kamu tidak tahu. Kamu tidak pantas menyebut dirimu ayah. Pria itu, ayahku, menangis. Ia tidak membela diri. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Aku tahu, Nak, aku tahu. Aku pantas menerima semua amarahmu. Aku salah. Sinta, yang baru keluar dari toko, melihat pemandangan itu.
Ia menghampiriku dan memelukku. Mas, tenang. Tenang, bisiknya. Ia menatap pria itu, tatapannya penuh belas kasihan. Siapa dia, Mas? Ayah, jawabku, suaraku dingin. Ibu Rani memandang Sinta, dan Sinta memandang Ibu Rani. Mereka berdua terkejut. Ibu Rani, yang kini sudah jauh lebih bijaksana, berjalan mendekati ayahku. Ia menatapnya, lalu menyentuh lengannya dengan lembut. Masuk, Tuan. Kita bicara di dalam saja, katanya. Di dalam toko yang kini sudah sepi, kami duduk di meja kasir. Ayahku, dengan wajah tertunduk, mulai bercerita. Dulu aku punya banyak utang. Aku main judi. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Utangku menumpuk, dan para lintah darat mengancam akan membunuhku, juga kalian. Aku panik. Aku berpikir, jika aku pergi, mereka tidak akan mencarimu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tertawa sinis. Tidak punya pilihan? Kamu bisa saja cerita pada ibu. Kamu bisa saja minta bantuan. Tapi kamu memilih pergi. Kamu pengecut. Ya, Nak, aku pengecut, jawabnya. Aku malu. Aku tidak bisa pulang. Aku bekerja serabutan, mencoba melunasi utang. Tapi aku tidak pernah bisa. Dan sekarang aku sakit. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin melihat kalian satu kali saja. Aku tidak berharap apa-apa. Ibu Rani menatapku. Aris, kita harus cari ibu. Dia yang harus memutuskan. Kami pergi ke rumah ibuku. Aku tidak bicara apa-apa sepanjang jalan. Pikiranku kalut. Bagaimana ibuku akan bereaksi? Apakah ia akan marah seperti aku? Atau ia akan memaafkan pria yang sudah melukainya begitu dalam? Saat kami sampai, ibuku sedang menyiram tanaman di teras. Sinta memanggilnya, Ibu. Ibuku menoleh. Ia menatapku, Sinta, Ibu Rani, lalu matanya terpaku pada sosok pria tua di belakang kami. Wajahnya yang damai seketika berubah. Ia memucat. Matanya berkaca-kaca. Tangan yang memegang gayung bergetar hebat. Ia menjatuhkan gayung itu, air mengalir di teras. Ia berjalan perlahan ke arah kami. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya berdiri di depan ayahku, menatapnya. Rudi, bisiknya. Ini kamu? Ya, aku, Ma, jawab ayahku. Ia mencoba meraih tangan ibuku, tapi ibuku menarik tangannya. Kenapa kamu kembali? Tanya ibuku, suaranya dingin, penuh kekecewaan yang sudah lama terkubur. Aku hanya ingin melihatmu. Melihat Aris. Aku menyesal, jawabnya. Ibuku menoleh ke arahku. Aris, apakah kamu bawa dia pulang? Tidak, Bu. Dia datang sendiri, jawabku. Ibuku menatapku, tatapannya penuh permohonan. Nak, ibu tidak tahu apa yang harus ibu lakukan. Ibu tidak tahu. Aku melihat air matanya yang mengalir. Aku menghampirinya, memeluknya. Tenang, Bu. Ada aku, ada Sinta. Kita hadapi ini bersama-sama. Malam itu, kami semua duduk di ruang tamu rumah ibuku. Kami membiarkan ayahku bercerita. Ia menceritakan semua penderitaannya, semua penyesalannya. Ibuku hanya mendengarkan dengan tatapan kosong. Aku mendengarkan dengan amarah yang masih membara. Ibu Rani dan Sinta mendengarkan dengan penuh iba. Setelah selesai, ayahku memandang ibuku. Aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah melupakanmu. Aku tidak pernah melupakan Aris. Ibuku bangkit. Ia pergi ke dapur, membuatkan teh. Tidak ada kata-kata. Ia kembali, menyajikan teh untuk semua orang. Minum teh dulu, ya, katanya. Ia menyerahkan teh kepada ayahku. Ia tidak melihat matanya. Ia hanya memegang cangkir itu dan meletakkannya di tangannya. Kamu boleh tinggal di sini, bisik ibuku. Aku dan Ibu Rani terkejut. Ayahku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Hanya untuk malam ini. Besok kita bicarakan lagi. Aku tidak setuju. Bu,
Dia tidak pantas. Dia meninggalkan kita, bisikku. Ibuku menatapku. Aris, dia adalah ayahmu. Bagaimanapun juga. Ibu tidak akan mengusir seseorang yang datang dengan penyesalan, apalagi dia ayahmu. Ibu tidak akan melakukan apa yang Ibu Rani lakukan pada kita. Kata-kata itu menamparku. Aku terdiam. Ibuku benar. Pengampunan tidak berarti melupakan. Pengampunan berarti melepaskan. Aku memaafkan Ibu Rani, tapi mengapa aku tidak bisa memaafkan ayahku sendiri? Ayahku tinggal di rumah kami. Ibuku menyiapkan kamar lamanya. Ia tidak bicara banyak. Ia hanya melakukan kewajibannya sebagai tuan rumah. Ia memasak makanan, mencuci pakaiannya. Ia merawatnya. Aku melihat Ibu Rani dan Sinta juga membantu. Mereka jauh lebih dewasa dariku. Mereka sudah belajar. Dan aku, yang dulu mengajarkan mereka tentang pengampunan, kini menjadi murid. Suatu malam, saat ayahku tidur, ibuku mengambil sebuah koper tua yang dulu ia bawa saat kami pindah dari rumah ayah. Koper itu berisi kenangan-kenangan lama. Foto-foto, surat-surat. Ibuku mengambil sebuah buku kecil, sebuah buku harian. Ini buku harianmu, kata ibuku sambil menyerahkan buku itu kepadaku. Ayahmu menuliskannya setiap hari. Tapi ia tidak pernah berani menunjukkannya padamu. Ia ingin kamu membaca apa yang ia rasakan. Aku mengambil buku itu. Tanganku gemetar. Aku membawanya ke kamarku dan membacanya. Setiap lembar di buku itu adalah curahan hati seorang ayah yang hancur. Ia menulis tentang penyesalannya, tentang betapa ia mencintaiku dan ibuku, tentang bagaimana ia merasa gagal. Ia menulis tentang bagaimana ia selalu melihat kami dari jauh, dan bagaimana ia selalu merasa ingin kembali, tapi terlalu malu dan takut. Aku menangis saat membacanya. Aku menyadari, ayahku juga adalah korban. Ia korban dari kelemahannya sendiri, dari keputusannya yang salah. Ia tidak melarikan diri karena ia membenciku, ia melarikan diri karena ia sangat mencintaiku. Ia ingin melindungiku, dengan caranya sendiri. Sebuah cara yang salah, yang menyakitkan, tapi ia tidak punya cara lain. Aku menutup buku itu. Aku tidak lagi merasa marah. Aku merasa iba. Aku memandang fotoku yang masih kecil, dengan ayahku di sampingku. Aku melihat betapa ia mencintaiku. Semua amarah itu lenyap. Digantikan oleh perasaan kasih sayang yang sudah lama terkubur. Pagi itu, aku pergi ke kamar ayahku. Ia sedang duduk di ranjang, memandang keluar jendela. Aku duduk di sebelahnya. Ayah, bisikku. Ayahku menoleh. Ya, nak? Aku sudah baca buku itu, kataku. Air matanya mengalir lagi. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk. Aku memaafkanmu. Yah, kataku, memeluknya erat-erat. Ia menangis di pelukanku. Maafkan aku, nak, maafkan aku. Sejak itu, semuanya berubah. Kami tidak lagi menyembunyikan ayahku. Kami memperkenalkan dia kepada semua orang, sebagai bagian dari keluarga. Ia tidak lagi kurus kering. Ia terlihat lebih sehat dan lebih bahagia. Ia membantu Ibu Rani di toko, mencuci piring, menyapu. Ia bekerja keras. Ia ingin menebus kesalahannya. Kami tidak lagi takut. Kami telah menemukan pengampunan. Kami telah menemukan keluarga yang utuh. Kami memang hancur, tapi dari serpihan itu, kami membangun kembali keluarga kami yang jauh lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bahagia. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak bisa ditarik, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dibekukan. Harta yang bernama cinta, pengampunan, dan keluarga. Dan itulah kekayaan yang paling berharga. Keluarga kami yang utuh, yang dibangun di atas fondasi pengampunan, terasa seperti benteng yang tak tergoyahkan. Ayahku, Rudi, berangsur pulih. Ia tidak lagi pincang, tubuhnya kembali berisi, dan matanya yang dulu cekung kini memancarkan cahaya baru. Ia menjadi sosok yang pendiam tapi tulus. Setiap pagi, ia adalah orang pertama yang bangun di rumah ibu. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan menyiapkan sarapan sederhana. Ia tidak pernah mengeluh, hanya bekerja keras. Ia tahu,
Setiap tetes keringatnya adalah bagian dari penebusan atas kesalahan masa lalu. Ayah menjadi sosok yang tak terpisahkan dari toko kue. Ia mengantar kue-kue pesanan, membantu Ibu Rani mengangkat karung tepung, dan memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Karyawan Ibu Rani menyambutnya dengan tangan terbuka, meskipun mereka tidak tahu tentang masa lalu kelamnya. Mereka hanya melihat seorang pria tua yang ramah dan pekerja keras. Sinta dan Ibu Rani juga memperlakukannya dengan hangat. Sinta sering membuatkan teh jahe untuknya, sementara Ibu Rani kerap memintanya bercerita tentang masa kecilku. Kehadiran ayah melengkapi kepingan puzzle yang hilang dalam hidupku. Ia menemaniku memancing di sore hari, mengajariku cara memperbaiki mobil, dan yang paling penting, ia mengajarkanku untuk tidak pernah lari dari masalah. Dulu, ayah pikir lari itu jalan keluar, bisiknya suatu sore, saat kami duduk di tepi sungai. Tapi lari itu cuma tunda. Masalah itu kayak bayangan, nak, makin kita lari, makin dia ikutin kita. Sampai akhirnya, kita capek sendiri. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa takjub pada kebijaksanaan yang kini ia miliki. Pria yang dulu pengecut, kini adalah pria paling berani yang aku kenal. Ia berani kembali, berani menghadapi kenyataan, dan berani untuk memulai lagi. Bisnis toko kue juga semakin maju. Pesanan datang dari mana-mana. Reputasi kue yang lezat dan dibuat dengan rasa keikhlasan, menyebar dari mulut ke mulut. Kami bahkan harus membuka satu cabang lagi, yang Sinta kelola dengan bantuan Ibu Rani. Suatu hari, saat ayah sedang sibuk mengangkut kardus berisi pesanan di depan toko, sebuah mobil sedan hitam berhenti tiba-tiba. 3 pria berbadan tegap keluar dari mobil. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, dan memiliki tato di lengan mereka. Mata mereka tampak dingin dan berbahaya. Ayahku melihat mereka, dan tubuhnya seketika menegang. Wajahnya yang damai berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang kardus bergetar. Ia menjatuhkan kardus itu, kue-kue di dalamnya berhamburan. Salah satu pria itu, yang memiliki bekas luka di wajahnya, tersenyum sinis. "Rudy, akhirnya kita bertemu lagi," kata pria itu. "Sudah lama ya, kamu hilang. Kami sudah lama cari kamu." Ayahku menunduk, tidak berani menatap mereka. Suara itu membuatku menoleh. Aku baru saja keluar dari mobil, berniat mampir ke toko. Aku melihat ekspresi ketakutan di wajah ayah, dan amarahku langsung memuncak. Aku berjalan mendekat. "Ada apa ini?" tanyaku. Pria dengan bekas luka itu menoleh ke arahku. "Ini urusan kami dengan orang tua ini. Dia punya utang sama bos kami. Utang yang sudah puluhan tahun, tapi bunganya terus berjalan." "Utang apa?" tanyaku, suaraku datar. Aku tahu, ini pasti berkaitan dengan masa lalu ayah. "Utang judi. Utang yang membuatnya lari." "Utang judi, Mas?" jawab pria itu dengan senyum miring. "Dulu dia pinjam uang dari bos kami. Banyak sekali. Sekarang, bunganya sudah menumpuk, dan kami datang untuk menagih." Aku memandang ayah. Ia masih menunduk. Sinta dan Ibu Rani keluar dari toko, mendengar keributan. Wajah mereka juga memucat melihat para preman itu. Ibu Rani buru-buru memeluk Sinta. Ia tahu, masalah ini adalah masalah yang tak bisa dihindari. "Berapa utangnya?" tanyaku. Pria itu tertawa. "Banyak. Mungkin seharga toko ini, Mas. Atau bahkan seharga rumah yang kalian tinggali." Ia menoleh ke arah ayahku. "Kami bisa bayar semua utangmu, dan kamu bisa bebas. Tapi dengan satu syarat," katanya. "Syarat apa?" tanyaku. "Kita akan ambil alih toko ini. Bisnis kuenya bagus. Aku rasa bos kami tertarik untuk mengambil alih bisnis ini. Lagi pula, kamu sudah melindunginya, kan? Sudah saatnya kamu bayar kembali utangnya," jawab pria itu sambil tertawa sinis. Amarahku kembali membara. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan apa yang sudah kami bangun. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil alih toko ini," teriakku. "Kamu siapa?" tanya pria itu. "Kamu mau jadi pahlawan? Kamu mau bayar utang orang tua ini?" "Cih, jangan sok kaya, Mas. Kamu tidak tahu seberapa besar utangnya." Sinta dan Ibu Rani menghampiriku. "Mas, jangan terpancing," bisik Sinta. "Aris, biarkan saja.
Ini urusan ayah. Biar ayah yang selesaikan, kata ayahku, suaranya parau. Tidak, Yah, seruku. Kamu sudah bilang, kita tidak boleh lari lagi. Kita hadapi ini bersama-sama. Aku mengeluarkan ponselku. Kalian punya utang, kan? Berapapun utang ayahku, aku akan bayar. Tapi jangan pernah sentuh toko ini, jangan pernah sentuh keluarga saya, kataku. Pria itu tertawa. Wah, berani juga. Baik, mari kita ke kantor. Kita akan selesaikan ini. Dan kamu kalau berani, datang sendiri, katanya, menunjuk ayahku. Kami datang bersama, kataku tegas. Kami tidak takut. Kami datang ke sebuah kantor kumuh di sebuah gang sempit. Di sana, kami bertemu dengan bos mereka, seorang pria tua bertubuh gemuk, dengan mata yang dipenuhi nafsu akan uang. Rudy, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Dan dengan pahlawan ini, katanya, memandangku dengan sinis. Kamu tahu, utangmu itu sudah menumpuk. Aku bisa membuatmu hidup sengsara sampai mati. Berapa utangnya? Tanyaku lagi, kali ini kepada bos itu. 5 miliar rupiah, jawabnya. Aku dan Sinta terkejut. 5 miliar? Itu jumlah yang sangat besar. Uang yang kami miliki tidak akan cukup. Bahkan jika kami menjual semua asetku, itu masih belum cukup. Aku tidak punya uang sebanyak itu, bisikku. Nah, kalau begitu, kami ambil alih toko kalian. Itu sudah lebih dari cukup, jawab bos itu, sambil tersenyum lebar. Ayahku menunduk, menangis. Ia merasa bersalah. Ia merasa telah menghancurkan keluarga yang sudah berjuang keras untuk membangun kebahagiaan. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah. Aku memandang ibu. Ibu memegang tanganku. Nak, jangan putus asa, bisiknya. Ibu Rani juga memegang tanganku, tatapannya penuh tekad. Ia menatap bos itu. Toko ini tidak bisa kalian ambil. Kalian bisa ambil apapun yang lain, tapi jangan toko ini. Ini adalah tempat kami bangkit. Bos itu tertawa. Ada apa dengan toko kue ini? Kalian pikir itu emas? Lebih dari emas, kata Ibu Rani. Itu adalah pengampunan dan harapan. Dan kalian tidak bisa mengambilnya. Aku memandang Ibu Rani, takjub pada keberaniannya. Ia yang dulu angkuh dan sombong, kini berani menghadapi bahaya demi melindungi keluarga. Ia telah berubah. Sinta memeluk ayahku, mencoba menenangkannya. Ayahku menangis. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku memejamkan mata. Aku memikirkan ibuku, yang selalu mengajarkanku untuk tidak menyerah. Aku memikirkan Sinta, yang selalu mendukungku. Aku memikirkan Ibu Rani, yang kini berani berjuang. Aku memikirkan ayahku, yang berani kembali. Aku tahu, kami tidak bisa lari lagi. Aku menghela napas. Baiklah. Kalian bisa ambil alih perusahaanku. Aku akan berikan sahamku di sana, kataku, membuat semua orang terkejut. Aris, apa-apaan ini? Teriak Ibu Rani. Itu adalah satu-satunya sumber pendapatanmu, kata Sinta, wajahnya memucat. Tidak. Kekayaan sejatiku bukanlah perusahaan itu, jawabku. Kekayaan sejatiku adalah kalian. Dan aku tidak akan membiarkan kalian dihancurkan. Bos itu menyeringai. Perusahaanmu? Apakah itu perusahaan yang membuatmu kaya raya? Tanyanya. Ya. Perusahaan itu, jawabku. Aku akan berikan semua sahamku. Kalian bisa mengambil alih semuanya. Tapi, dengan satu syarat. Syarat apa? Tanya bos itu. Kalian harus berjanji, tidak akan pernah mengganggu keluarga saya lagi. Dan kalian harus menganggap utang ayah saya lunas, kataku tegas. Bos itu tertawa. Ia menatap anak buahnya, lalu mengangguk. Baik. Deal. Aku akan mengambil alih perusahaanmu. Di depan notaris, aku menandatangani semua dokumen. Semua asetku, semua sahamku di perusahaan, semua itu kini menjadi milik bos itu. Aku tidak merasa sedih. Aku merasa lega. Beban di pundakku terasa hilang. Aku telah menukar kekayaanku dengan kebahagiaan keluargaku. Ketika kami berjalan keluar dari kantor notaris,
ayahku memelukku. Nak, kamu sudah korbankan semuanya untuk ayah, bisiknya. Ayah juga sudah korbankan segalanya untukku. Yah, jawabku. Ayah sudah korbankan masa muda, kebahagiaan, dan harga diri ayah. Ini tidak seberapa. Sejak itu, hidup kami kembali ke awal. Aku tidak lagi memiliki perusahaan. Aku hanya memiliki toko kue kecil dan yayasan. Tapi kami bahagia. Kami bekerja bersama. Ayahku menjadi manajer di toko kue, mengawasi semua operasional. Ibu Rani, dengan resep-resep barunya, membuat toko itu semakin terkenal. Sinta mengurus yayasan. Ibu, dengan segala kebijaksanaannya, menjadi penasihat keluarga. Keluarga kami memang tidak lagi kaya, tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Kami punya kebersamaan, kami punya cinta, kami punya pengampunan. Kami telah melewati badai yang menguji kami. Kali ini, kami tidak hanya hancur, tapi juga bangkit. Kami telah membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa kuat cinta yang kita miliki. Suatu sore, aku duduk di teras toko kue. Ayah, ibu, Sinta, dan Ibu Rani duduk bersama di meja. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan makan kue buatan mereka sendiri. Aku melihat wajah-wajah mereka. Wajah-wajah yang penuh keriput, wajah-wajah yang penuh garis-garis lelah, tapi mata mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. Aku tahu, kami tidak lagi di atas. Kami tidak lagi di bawah. Kami ada di tengah-tengah. Kami adalah keluarga. Dan itulah kekayaan yang paling berharga. Setelah semua badai berlalu, hidup kami benar-benar kembali ke titik nol. Aku, Aris, tidak lagi memiliki perusahaan. Namaku tidak lagi dikenal di kalangan pebisnis sebagai anak ajaib, melainkan sebagai mantan pengusaha yang bangkrut. Beberapa rekan bisnis yang dulu kagum padaku kini menjauh, menganggapku bodoh karena menukar kekayaan dengan keluarga yang, di mata mereka, hanya membawa masalah. Namun, kami tidak peduli. Kami justru merasa lebih tenang dan damai. Setiap pagi, aku pergi bekerja di toko kue. Bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai karyawan yang mengelola operasional. Ibu Rani menjadi manajer utama, dan dengan pengalamannya yang dulu sebagai sosialita, ia memiliki cara unik dalam melayani pelanggan. Ia tidak lagi melihat orang dari dompetnya, melainkan dari senyum di wajah mereka saat mencicipi kue buatannya. Toko kue kami menjadi semacam magnet bagi banyak orang. Bukan hanya karena kuenya yang lezat, tetapi karena suasana kekeluargaan yang begitu kental. Aku, Sinta, ayah, ibu, dan Ibu Rani, kami semua ada di sana. Kami melayani pelanggan, mengobrol, dan bercanda. Pelanggan yang datang seringkali terkejut melihat kehangatan yang terpancar dari kami. Ada yang bahkan bertanya, apakah ini bisnis keluarga? Dan kami semua akan tersenyum dan menjawab, ya, ini adalah keluarga yang berbisnis. Tantangan finansial masih ada. Uang yang kami miliki hanya cukup untuk menutupi biaya operasional dan upah karyawan. Namun, kami tidak pernah kekurangan. Karyawan kami, yang dulunya adalah ibu-ibu yang membutuhkan, kini sangat setia. Mereka tahu bahwa di toko ini, mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga mendapatkan keluarga. Ketika suatu hari kami kesulitan membayar bahan baku, mereka bahkan menawarkan untuk bekerja tanpa dibayar. Kami menolak, tentu saja, tapi hati kami sangat terharu. Ayah, sosok yang dulunya pengecut, kini menjadi pilar keluarga. Ia tidak pernah absen. Setiap pagi ia datang lebih dulu, menyapu, mengepel, dan memastikan toko dalam keadaan bersih. Ia juga membantu mengangkat barang-barang berat, dan di waktu senggang, ia menceritakan kisah-kisah masa mudanya kepada para karyawan. Kisah-kisah yang penuh dengan penyesalan, tapi juga penuh dengan pelajaran. Ia tidak malu dengan masa lalunya. Ia menggunakannya untuk menginspirasi orang lain. Suatu hari, seorang pria muda datang ke toko. Ia mengenakan jas mahal dan membawa tas kerja yang terlihat sangat profesional. Ia berdiri di depan ayah, menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Rudy, ayah, ini kamu?" tanyanya dengan suara tidak percaya. Ayahku menoleh, dan wajahnya kembali memucat. Aku dan Sinta menghampiri.
Pria itu menunjuk ayah. Ayah? Ini. Ayahmu? Penjual kue? Ia tertawa sinis. Aku tidak menyangka. Dulu aku sangat mengagumimu, tapi kamu mengecewakanku. Ayahku menunduk, tidak berani menjawab. Aku segera melangkah maju. Maaf, Anda siapa? Tanyaku. Aku adalah pemilik perusahaan yang dulu kamu pimpin. Perusahaan yang kamu jual dengan begitu bodohnya, hanya untuk menyelamatkan pria tua ini, jawabnya. Aku datang untuk melihat bagaimana kalian bertahan hidup. Aku dengar kalian menukar kekayaan kalian dengan toko kue ini. Haha, sungguh ironis. Ayahku mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Kamu benar. Aku menukar segalanya. Aku menukar uang dengan kebahagiaan. Aku menukar kekayaan dengan keluarga. Dan aku tidak menyesalinya, kata ayahku, suaranya mantap. Kamu bisa memiliki semua uang di dunia ini, tapi kamu tidak akan pernah bisa membeli keluarga. Kamu tidak akan pernah bisa membeli cinta. Dan kamu tidak akan pernah bisa membeli pengampunan. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami punya sesuatu yang tidak bisa kamu miliki, kebahagiaan sejati. Pria itu terdiam, tatapannya kosong. Ia memandang kami, satu persatu. Ia melihat ibu yang sedang melayani pelanggan dengan senyum. Ia melihat Sinta yang sedang mengajari salah satu karyawan membuat kue. Ia melihat Ibu Rani yang sedang menertawakan cerita ayah. Ia melihat kebahagiaan yang tidak bisa ia beli. Ia hanya bisa pergi, dengan wajah yang penuh kekosongan. Kami kembali ke kehidupan normal kami. Pria itu tidak pernah kembali. Mungkin ia sudah mengerti. Kami mungkin tidak memiliki uang, tapi kami memiliki harta yang paling berharga. Harta yang tidak bisa diukur dengan uang. Suatu sore, aku duduk bersama ibu di teras rumah. Angin sepau-sepau berhembus. Aku memandang ayahku yang sedang mengobrol dengan Sinta, dan Ibu Rani yang sedang menyiapkan teh. Bu, aku bahagia, bisikku. Ibu menoleh, mengusap rambutku. Ibu juga, Nak. Ibu sangat bahagia. Ibu tidak pernah membayangkan, keluarga kita akan seutuh ini. Semua ini adalah berkat kesabaran dan keikhlasan. Harta yang tidak akan pernah hilang. Ya, ibu benar. Harta yang tidak akan pernah hilang. Kami tidak lagi memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kekayaan. Tapi kami memiliki ayah yang kini telah kembali. Kami memiliki Ibu Rani, yang kini telah menjadi bagian dari kami. Kami memiliki Sinta, yang kini mencintai kami apa adanya. Kami memang pernah hancur, tapi dari puing-puing itu, kami membangun kembali keluarga kami yang jauh lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bahagia. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak bisa ditarik, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dibekukan. Harta yang bernama cinta, pengampunan, dan keluarga. Dan itulah kekayaan yang paling berharga. 1 tahun telah berlalu sejak kami menukar segalanya dengan kebahagiaan. Toko kue kami kini tidak lagi sekadar toko, melainkan sebuah pusat komunitas. Kami merayakan ulang tahun pertama toko dengan sederhana. Ada tumpeng nasi kuning dan doa bersama. Senyum para karyawan dan keluarga adalah dekorasi terindah. Ayah, dengan wajahnya yang kini penuh kedamaian, memotong tumpeng itu dan menyuapkannya kepada ibu, lalu kepada Sinta, Ibu Rani, dan terakhir, kepadaku. Kita sudah jauh dari kata sempurna, bisiknya padaku, matanya berkaca-kaca. Tapi kita sudah sampai di sini, bersama. Sore itu, saat ayah dan Ibu Rani sedang melayani pelanggan, dan Sinta mengajari beberapa karyawan cara mengemas kue dengan pita, sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Bukan sedan hitam seperti dulu, tapi sebuah SUV mahal. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda keluar. Aku langsung mengenalinya. Itu Eka, mantan manajer junior di perusahaanku. Ia dulu sangat mengagumiku, selalu ingin belajar dariku. Sekarang, ia terlihat jauh lebih sukses dariku. Jasnya rapi, jam tangannya berkilau, dan wajahnya memancarkan ambisi yang tak pernah padam. Eka masuk ke toko, matanya mengamati setiap sudut dengan rasa ingin tahu, tapi juga sedikit kasihan. Ia melihatku dan tersenyum sinis. Mas Aris? Betul kan? Aku tidak salah. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini. Sudah lama sekali.
Eka, kamu sekarang sudah sukses. Ya, jawabku, mencoba bersikap ramah. Lumayan, Mas. Aku sekarang punya perusahaan sendiri. Startup It. Dulu aku belajar dari Mas. Tapi, kok Mas sekarang jualan kue? Apa ini hobi baru? Tanyanya, nada bicaranya penuh dengan nada meremehkan. Sebelum aku sempat menjawab, ayahku datang. Eka, nak, ini Aris, putraku, katanya, memperkenalkan diri. Sudah lama tidak bertemu. Eka hanya mengangguk sopan, lalu kembali menatapku. Aku tidak akan membuang waktu Mas Aris. Aku kesini karena aku punya proposal. Perusahaan Mas yang dulu sekarang untung besar, tapi pemiliknya tidak bisa mengembangkannya. Aku sudah siapkan sebuah rencana. Aku butuh orang yang visioner dan berpengalaman seperti Mas. Aku akan jadikan Mas sebagai CEO, dan kita bisa mengambil alih perusahaan itu lagi. Kita bisa kembali ke puncak, Mas. Mendengar itu, Sinta dan Ibu Rani ikut mendekat. Wajah mereka tidak lagi tegang, tidak lagi ketakutan. Mereka menatap Eka dengan tenang. Itu tawaran yang menarik, Eka, kata Sinta, tersenyum. Tapi Mas Aris sudah punya pekerjaan. Dia mengurus toko kue ini. Eka tertawa. Pekerjaan? Sinta, Mas Aris ini seorang visioner, bukan pedagang kue. Ini hanya buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu, kata Ibu Rani, suaranya mantap. Di sini, kami membangun lebih dari sekadar uang. Kami membangun keluarga, kami membangun harapan, kami membangun rasa keikhlasan. Eka memandang Ibu Rani dengan heran, lalu menatap ayah. Ayahku, dengan senyum di wajahnya, berkata, kamu benar, nak. Dia memang sudah tidak sevisioner dulu. Dulu dia hanya bisa melihat angka-angka. Sekarang, dia bisa melihat senyum di wajah pelanggan. Dia bisa melihat kebahagiaan para karyawannya. Itulah visi yang paling berharga. Aku memandang Eka, matanya yang penuh ambisi kini terlihat sedikit goyah. Ia tidak mengerti. Ia tidak bisa memahami. Eka, kataku, aku tahu kamu punya niat baik. Tapi tawaranmu, aku tidak bisa menerimanya. Aku sudah menemukan tempatku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dulu, aku bekerja untuk uang. Aku bangun di pagi hari, berpikir tentang bagaimana aku bisa mendapatkan uang lebih banyak. Aku tidak peduli tentang karyawan, tentang keluarga. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Sekarang, aku bangun di pagi hari, berpikir tentang bagaimana aku bisa membuat orang lain bahagia. Itu adalah kekayaan yang jauh lebih besar. Eka terdiam. Ia memandang kami, satu persatu. Ia melihat kami, 4 orang yang dulunya hancur, yang kini bersatu, dengan senyum yang tulus di wajah. Ia tidak bisa melihat kami sebagai pecundang. Ia hanya bisa melihat kebahagiaan yang tidak bisa ia beli dengan uang. Ia menghela napas, menunduk, lalu pergi. Ia berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah menawariku emas, tapi aku sudah memiliki berlian yang tak ternilai harganya. Sore itu, kami duduk bersama di teras toko kue. Aku menggenggam tangan Sinta. Ayah memegang tangan ibuku. Ibu Rani memandang kami dengan air mata bahagia. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang kami tahu, kami tidak akan pernah lagi membiarkan uang dan status merusak hubungan kami. Kami memang pernah hancur, tapi dari puing-puing itu, kami membangun kembali keluarga kami yang jauh lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bahagia. Kami telah menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak bisa ditarik, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dibekukan. Harta yang bernama cinta, pengampunan, dan keluarga. Dan itulah kekayaan yang paling berharga.